Hai guys, kembali dengan Joseph dari Review Gadget Indonesia. Kali ini kita akan melakukan unboxing sebuah tablet terbaru dari Realme, yaitu adalah Realme Pad Mini. Jadi kita lakukan unboxingnya. Di sini kalau kalian lihat itu tadi yang tulisan 464 GB karena kita variannya beli yang 464 GB. Kemudian di sini ada highlightnya sekilas ultra slim design, 8,7 inch large display, 6600 mAh baterainya, Unisoc T616 prosesornya, 18 watt quick charge sama Realme UI for Pad ya guys. Jadi dan ini yang versi LTE. Jadi kita sambil unboxing saja, kita mau lihat untuk kelengkapannya seperti apa. Kita lihat ya untuk produknya seperti apa ya guys. Ini sudah kita buka, kita keluarkan untuk isi boxnya. Kita mau tahu seperti apa kelengkapannya. Kemudian kita penasaran banget sih sama tablet ini. Kita lihat ya untuk tablet ini kalian akan dapat tabnya. Di sini kalau kalian lihat tabnya, saya taruh dulu. Terus di sini kalau kalian perhatikan lagi, kalian dapat apa saja di sini. Di sini ada panduannya, panduan penggunaan versi LTE. Kemudian di sini kalian akan dapat apa saja di sini. Di sini ada SIM card ejector ya, SIM card ejector. Terus kemudian di sini kalian akan dapat masih mendapatkan kepala charger. Di sini kepala chargernya yang dibawakan di sini adalah yang 18 watt ya guys. Jadi kalau kalian lihat ini 18 watt untuk kepala chargernya. Kemudian di sini kalian masih mendapatkan kabel data USB to USB Type C ya guys. Jadi udah lengkap ya. Terus di sini kosong, nggak ada papanya. Kita bereskan dulu baru kita fokus ke tabletnya. Sebentar guys. Oke guys, kita akan fokus ke tabletnya. Di sini kita bisa lihat untuk bukanya dia. Oh, di sini bisa dikeluarkan langsung aja. Terus kalau kalian perhatikan di sini tabletnya ini enak banget sih guys, compact banget dan ini kesannya premium banget sih guys. Dan menurut kita di harga 2 jutaan, di 2,99 juta untuk harga resminya yang versi LTE yang 464 di sini bahannya tuh bagus banget ya guys. Dan ini cukup berat juga untuk tabletnya. Nih kalau kalian lihat di sini ada headphone jack 3,5 mm, ada speakernya di sini satu dan di bagian bawah juga satu. Jadi ada dual speaker ya, di bagian atas dan di bagian bawah sini ada dual speaker. Kemudian di sini kalian ada tombol power, volume down, kemudian di bagian belakang ada kamera 8 megapiksel, ada tulisan Realme, kemudian di sini ada stiker IMEI-nya. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini ada sebelah kiri itu ada SIM tray-nya. Kita akan coba keluarkan untuk SIM tray-nya. Di sini kita mau lihat untuk SIM tray-nya sendiri gimana. Oke guys, untuk SIM tray-nya sendiri kalau kalian lihat di sini kita keluarkan di sini single SIM plus micro SD ya guys. Jadi ini sudah single SIM plus micro SD. Kita akan coba nyalakan dan kita akan setup untuk Google Account-nya. Nanti kita akan sekaligus coba untuk stylusnya. Kita akan coba ada 5 stylus di sini. Ada Baseus, ada Nilkin K2, ada Baseus juga yang aktif pasif. Kemudian ada Miles, ada Vivo Pencil Max. Kita akan coba juga nanti. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Jadi tunggu, kita akan setup terlebih dahulu, baru nanti kita akan fokus ke tabletnya di situ. Sebentar ya guys. Oke guys, kita sudah selesai setup untuk Google Account. Di sini kalian bisa lihat dari 64 GB dia sudah kepake 10,9 GB. Kita anggap sisa berkurang 11 GB ya guys. Jadi kalau kalian beli yang storage 32 GB, itu kalian akan berkurang 11 GB-an. Itu berarti sudah hampir setengahnya dari storage kalian kalau kalian beli yang 32 GB. Tapi kalau kalian beli yang 64 GB itu masih sekitar 40 GB-an something yang masih tersisa. Nanti kita akan download beberapa aplikasi buat lihat detail spesifikasi lebih lengkap dari Realme Pad Mini ini ya guys. Kemudian kita sudah masukkan untuk micro SD. Di sini kalian bisa expand, jadi bisa expand untuk micro SD kalian bisa gunakan buat portable storage ataupun extra tablet storage. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai untuk extra tablet juga bisa. Jadi kalau 32 GB kalian bisa pakai tablet storage seperti ini, nanti tinggal di format, nanti di format SD card-nya dan akan menambah memori internal dari tablet kalian. Meskipun begitu, speednya pasti adalah speed tergantung micro SD kalian ya guys. Kita akan download beberapa aplikasi terlebih dahulu, baru nanti kita akan kembali buat lihat detail spesifikasi yang lebih lengkap dari Realme Pad Mini ini ya guys. Kita sudah download beberapa aplikasi untuk mengecek detail spesifikasi. Kita mulai dari aplikasi AIDA 64 terlebih dahulu. Seperti biasa, kita akan lihat dari AIDA 64. Di sini kedeteknya, kalau kalian lihat ini ya, tulisannya kita tunjukkan pada kalian. Ini Realme Pad Mini. Kemudian di sini RAM-nya 4 GB, LPDDR4X, sisanya 1,1 GB. Kemudian storage-nya dari 64 GB itu sisa 48,88 GB. Jadi kalau kalian lihat bisa dilihat 48,88 GB. Bluetooth versi menggunakan Bluetooth versi 5.0 ya guys. Kemudian dia CPU-nya menggunakan Unisoc Tiger T616, 6 core hemat daya, 2 core performance. Kemudian layarnya di sini menggunakan layar IPS HD+, kemudian refresh rate 60 Hz. Kemudian di sini ada baterainya di 6400 mAh.
Dan Android-nya Android 11, menggunakan Android 11, security-nya 5 Juni 2022, jadi belum menggunakan Android 12 ya guys. Kemudian kalau kalian lihat secara ini, kita mau coba lihat untuk kameranya, kamera depannya 5 megapiksel, kamera belakangnya 8 megapiksel, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lihat dari sensor box-nya sendiri, kita mau perhatikan sisa sensor box yang ada di tablet ini untuk yang varian 4G LTE. Dia lengkap ya guys, cukup lengkap. Ada proximity, ada light sensor, ada orientation. Di sini orientation-nya di sini hardware. Kemudian gyroscope-nya di sini dia hardware, nice, hardware ya guys, bukan software. Ada light sensornya. Kemudian di sini ada proximity-nya hardware juga. Nice ya guys, jadi nice banget ini, komplit lah sensornya. Kemudian dari sisi multitouch-nya, kita mau pastikan secara multitouch testernya. Dia di 10 multitouch, nice. Jadi di 10 multitouch tester, kemudian kita mau lihat secara aplikasi DevCheck untuk memastikan lagi secara DevCheck untuk melihat detailnya yang lain. Di sini benar ya Realme Pad Mini, kemudian di sini hardware-nya benar. Kemudian di sini kita mau lihat secara USB host, dia sudah support OTG, ya, fingerprint tidak ada, face unlock ada, jadi face unlock tadi ada face unlock-nya. Kemudian inframerah tidak ada, NFC tidak ada, GPS ada, low latency audio tidak support, pro audio tidak support, MIDI support iya, berarti USB Type-C-nya bisa digunakan untuk input audio. Kemudian secara sistemnya kita memastikan secara Wi-Fi-nya sudah L1, berarti kalian bisa nonton Netflix di resolusi HD, dan itu bagus untuk sebuah tablet ini sudah bagus banget. Kemudian ini saya gelapkan sedikit, mungkin kalian nggak terlalu kelihatan ya. Tadi sorry, Wi-Fi-nya sudah L1, kemudian tadi sudah kelihatan ya untuk detail yang lainnya, tadi saya sudah sebutkan juga. Kemudian kita lihat secara kamera 2 API-nya, dia di limited, jadi terbatas untuk kamera 2 API-nya. Kemudian kalau kita lihat secara device info HW Plus untuk memastikan ulang untuk detailnya, di sini flash storage-nya sudah menggunakan UFS, bagus banget ya guys. Kemudian secara lainnya kurang lebih sama aja. Kemudian kita lihat yang lain-lainnya sama saja, secara kamera juga 8 megapiksel. Kalau kalian lihat di sini, kita low di sini kita bisa lihat 8 megapiksel, supportnya device-nya di sini 8 megapiksel kemungkinan dari Galaxy Core atau Sony IMX, kurang tahu jadi yang mana, nanti kita akan coba juga waktu review. Kemudian kita mau coba untuk IBIS Pen dan Artflow, kita akan uji coba pakai 5 stylus di sini. 5 stylus yang akan kita uji coba, kita mulai dari Baseus Universal Stylus ya guys. Jadi kita di sini ada Baseus Universal Stylus yang notabene kita akan coba dari aplikasi IBIS Pen, ini kita baru install juga dan kita akan coba untuk pakai di sini. Kita coba untuk My Gallery, kita plus, kita coba pakai resolusi Full HD. Di sini kalau kalian lihat, kita coba testing, kalian kelihatan nggak ya? Sebentar, ini kelihatan ya, tes Baseus Universal, agak delay ya guys, tetapi masih bisa banget pakai Baseus Universal Stylus, ini good job banget di IBIS Pen. Kemudian kita akan coba untuk berikutnya, kita clear dulu. Kemudian kita coba untuk stylus berikutnya adalah dari Vivo Pencil Max ya guys. Jadi kita pakai Vivo Pencil Max. Kita coba tes stylus. Ini lebih enakan pakai Baseus guys. Kalau misalnya kalau kalian lihat ini sebenarnya mungkin buat drawing nggak apa-apa, tapi yang pasti nggak bakal support palm rejection ya guys. Tapi kalau kita lihat sih lebih enakan pakai Baseus Universal Stylus. Kita coba untuk stylus berikutnya. Kita coba pakai Nilkin K2. Ini memang ditujukan sebenarnya buat iPad, tapi dia nggak bisa dipakai di tablet Realme Pad Mini. Jadi kalau kalian pakai Nilkin K2 memang khusus untuk iPad, jadi nggak bisa dipakai di Realme Pad Mini. Sekedar informasi juga buat kalian. Terus kita coba pakai yang Miles. Jadi kita coba untuk nyobainnya pakai Miles. Ini Miles yang universal juga. Ini Miles yang bisa buat Android. Jadi kita coba untuk tes stylus. Ini kalau kalian lihat delay ya guys, untuk tes stylusnya delay. Secara tes stylus di aplikasi IBIS Pen ini delay banget dan kurang nyaman sih, malah kita lebih enakan pakai yang Baseus Universal. Kita coba untuk clear dulu. Di sini kita akan coba pakai yang namanya Baseus Active Passive. Jadi di sini dia ada namanya Baseus Active Passive. Ini sebenarnya kalau di Apple, di iPad itu support palm rejection. Kalau di sini kita coba, dia nggak bisa support palm rejection-nya, tapi dia bisa nggak buat nulis? Nggak bisa guys. Jadi kalau kalian pakai Baseus yang Active Passive,
dia tidak bisa dipakai di Realme Pad Mini. Jadi kalian bisanya pakai yang belakangnya ini paling. Ini tes. Cuma menurut saya kalau dari semua stylus yang tadi kita coba, dari 5 stylus itu yang paling enak sebenarnya Baseus Universal Stylus. Jadi kalian nggak perlu keluar budget mahal-mahal. Kalau kalian mau pakai stylus, pakailah yang Baseus Universal Stylus dengan harga 100 ribuan. Kalian sudah dapat stylus yang enak buat dipakai di sini. Kita coba pakai Artflow lagi. Yang kita disclaimer yang nanti yang lainnya kita akan keluarkan ya, yang dari Nilkin K2 sama Baseus Active Passive karena nggak bisa dipakai di sini. Kita coba untuk iniin, untuk tes di sini, tes, kelihatan stylus. Jadi buat apa namanya? Buat gambar-gambar masih enakan pakai Baseus Universal Stylus. Terus kemudian kita mau coba untuk bersihkan dulu layernya. Kita coba pakai untuk Wiwoo. Jadi kita pakai Wiwoo Pencil Max. Tes stylus. Nah, kalau di Artflow dia memang lebih enakan pakai Wiwoo sih guys daripada Baseus. Menurut kita sih lebih enakan pakai apa namanya? Wiwoo Pencil Max daripada Baseus Universal Stylus. Kita coba untuk pakai yang mild habis ini. Kita coba clear dulu. Kita coba pakai miles, ini tes stylus. Nah, tes. Nah, kalau misalnya kalau kalian perhatikan tadi sama Wiwoo, menurut kita lebih enakan Wiwoo Pencil Max ya guys daripada apa namanya miles. Kemudian paling aman sih kalian beli yang Baseus Universal Stylus untuk stylus penggunaan dari Realme Pad Mini ini. Jadi jangan coba beli yang mahal yang support palm rejection karena setahu saya stylus universal di Android itu sama sekali tidak ada yang support palm rejection ya guys. Kecuali memang vendornya menyediakan stylus itu. Terus kita di sini akan coba untuk speakernya dan habis itu nanti kita akan closing juga untuk menyampaikan kesimpulan sementara dari Realme Pad Mini ini apakah oke atau tidak oke ya guys. Sebentar ya guys. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari Realme Pad Mini sejauh ini? Kalau kalian tanya ketika kita lihat sekilas ya guys, ini kita masih belum bisa nilai. Oh ya, saya tunjukkan juga sambil kameranya, kita sambil tunjukkan sekilas. Untuk kameranya sendiri, dia termasuk punya modenya, mode video, mode foto, potret, sama more-nya ini bisa pro, slow motion. Wow, slow motion. Terus kemudian di sini pro-nya kurang lebih seperti ini. Kemudian kalau misalnya kalian mau pakai more, kalian juga bisa ke panorama, filter, time lapse, dan burst ataupun slow motion. Slow motion ini saya kurang tahu ini berapa FPS ya. Kita coba lihat di sini, nggak dikasih tahu apa-apa video size-nya di HD 4 fps. Wow, 4 fps. Terus kalau misalnya kita yang normal biasanya dia berapa ya guys? Kita coba lihat untuk picture size-nya dia di 8 megapiksel. Picture quality-nya dia di sini super fine. Kemudian untuk kita coba video di sini dia maksimal di Full HD ya guys. Jadi dia maksimal di Full HD 1080p ya guys, kurang lebih seperti itu. Sekilas kita memang tadi sudah coba untuk penggunaan tabletnya, kemudian kita coba dengerin speakernya, kemudian kita coba stylus juga. Ini sebenarnya kalau kita lihat sekilas ya, kita masih belum bisa menyimpulkan benar-benar ini oke sih guys. Maksudnya dia juga bloatware-nya juga nggak kayak Realme UI yang biasanya di HP Realme, kayak contohnya kita kemarin di Realme C30 aja, meskipun pakai Android Go itu masih ada beberapa bloatware yang di sini nggak ada, dan itu nice banget ya. Kemudian kita nanti akan coba dalamin dulu untuk penggunaan kayak yang lain-lain yang mungkin kalian perlu tahu, misalnya penggunaan kayak
gaming gimana, video editing gimana, nanti kita akan bahas di video terpisah. Tapi kurang lebih seperti itu yang kalian perlu tahu tentang Realme Pad Mini. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka. Silahkan terus buatkan komentar mengenai Realme Pad Mini sejauh ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke, bye-bye.